Shalom Indisi People yang terkasih, senang sekali bisa kembali lagi ya. Hari ini kita mau bahas tuntas sebuah renungan menarik dari NDC Revive. Judulnya Permainan Gembira dan Hati yang Bersyukur. Nah, sumber ini bakal ngajak kita ngelihat Mazmur 57, terus ada juga cerita klasik yang seru, namanya Glad Game. Intinya sih, gimana caranya kita bisa nemuin rasa syukur, ya meskipun situasinya lagi nggak enak gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh, susah banget ya mau bersyukur kalau lagi kayak gini? Nah ini dia nih, kita coba gali bareng-bareng ya. Oke, mari kita bedah ini. Jadi ceritanya dimulai dari tokoh namanya Pollyanna, mungkin pernah dengar ya di novel klasik. Dia ini ngarep banget dapat boneka dari sumbangan gitu. Tapi yang datang malah sepasang kruk. Wah, pasti kecewa banget kan ya? Iya, kebayang sih anak kecil gitu kan harapannya. Betul. Nah, ayahnya ini unik banget. Dia ngajak main namanya Glad Game, permainan gembira. Jadi, tantangannya cari satu hal aja yang bisa disyukuri dari kruk itu. Gimana caranya ya dari kruk? Jawabannya itu simple tapi kena banget. Kita bisa bersyukur karena kamu nggak perlu pakai kruk itu. Nah, sejak itu, si Pollyanna ini jadi kebiasaan nyari hal baik buat disyukuri di setiap situasi. Wah, ini menarik banget sih. Jadi sumber ini ngelihat Glad Game itu bukan cuman ya mainan anak-anak biasa ya, tapi lebih ke semacam latihan mental yang dalam gitu. Bahkan disebutnya disiplin rohani. Disiplin rohani. Kenapa disiplinnya? Karena butuh usaha sadar gitu, nggak otomatis. Jadi ini soal kita melatih diri buat ngelihat hidup dari ya sudut pandang kasih karunia Tuhan. Mengakui dia tetap pegang kendali, percaya dia baik, ya meskipun kita lagi pusing sama masalah keluarga, keuangan, atau mungkin sakit penyakit gitu. Oke. Jadi bukan berarti nutup mata sama masalah ya? Nah justru itu, bukan denial. Sumbernya kayaknya mau bilang, kita akui kok susahnya, tapi kita pilih fokusnya kemana. Latihan ini tuh ngarahin hati kita ke Tuhan. Di tengah-tengah badainya itu. Jadi percaya Tuhan tetap baik walau keadaan lagi nggak baik. Gitu ya? Persis, benar banget. Dan ini nyambung ya ke Alkitab. Sumber ini bawa kita ke Mazmur 57. Ke pengalamannya Daud. Coba deh kita bayangin situasinya Daud. Iya, itu kan dia lagi... Lagi dikejar-kejar Saul kan? Mau dibunuh, sembunyi di gua, gelap, sempit, pengap. Terus musuhnya digambarin kayak singa yang siap nerkam. Wah, ngeri banget pasti ya. Betul, situasi yang mencekam lah pokoknya. Nah, tapi di tengah kondisi kayak gitu, coba tebak apa yang Daud lakuin. Ini yang bikin wah, luar biasa. Dia malah nulis Mazmur. Di ayat 8-11 itu dia bilang, "Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur." Wah, Terus lanjut lagi, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit." Di dalam gua loh, dia ngomong gitu. nah itu dia kontrasnya kan, jelas banget. Dia nggak lagi di istana, lagi pesta gitu. Enggak, dia lagi di gua, lagi dalam pelarian. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ini nunjukin pengakuan iman yang dalam banget gitu. Syukurnya itu nggak tergantung situasi luar. Tapi akarnya di mana dong? Akarnya pada pengenalan dia sama Tuhan. Siapa Tuhan itu kasih setianya, kebenarannya itu nggak berubah mau situasi fisik kayak gimana pun. Sumbernya bilang hati yang bersyukur. Kayak gini nih yang bisa ngebebasin jiwa kita dari rasa takut, rasa terasing. Oke. Jadi bukan sekedar optimis kosong ya, tapi keyakinan yang nancep kuat ke karakter Tuhan. Keren sini. Benar, keyakinan aktif. Nah, terus apa dong artinya ini buat kita-kita yang dengerin? Kan kita semua pasti ngalamin ya situasi yang nggak ideal, masa sulit, kecewa. Kayaknya sumber ini ngajak kita semua buat, ya, secara sadar gitu, praktekin Glad Game versi kita sendiri. Atau ya, disiplin syukur inilah ya, sehari-hari. Iya, betul banget. Ini semacam latihan yang perlu diulang terus, biar jadi kebiasaan. Nanti lama-lama jadi gaya hidup. Mungkin bisa dimulai dari hal simpel. Tiap hari coba renungin, apa ya satu aja sekecil apapun yang bisa aku syukuri hari ini. Sumbernya bahkan kasih ide unik tuh. Apa itu? Coba bikin mazmur pribadi pas lagi sesak. Jadi tuangin aja unek-uneknya, tapi juga masukin pengakuan iman sama syukurnya, kayak Daud gitu.
Wah, kedengarannya simple ya, syukuri aja. Tapi kita tahu lah ya, prakteknya pasti nggak selalu gampang. Apalagi kalau beban rasanya udah berat banget gitu. Iya jelas, justru makanya ini ditekankan sebagai latihan, sebagai disiplin rohani. Ini bukan cuma perasaan syukur yang tiba-tiba muncul pas semua lagi oke. Tapi pilihan sadar ya? Iya, pilihan sadar. Kayak otot rohani gitu loh, perlu dilatih biar kuat. Justru pas kita lagi nggak pengen bersyukur, itu latihannya paling penting. Nanti latihan rutin ini yang ngebentuk pola pikir sama respons hati kita. Oke, jadi kesimpulan utamanya jelas banget nih ya. Bersyukur itu bukan cuma nunggu keadaan baik datang, tapi sebuah pilihan aktif. Disiplin yang perlu kita asah terus buat ubah cara pandang. Betul. Contohnya udah jelas tadi, si Pollyanna dengan Glad Game-nya, sama Daud yang milih nyanyi syukur di dalam gua. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat direnungkan masing-masing. Kalau syukur itu kayak otot rohani yang perlu dilatih, seberapa sering sih Anda benar-benar ngeluangin waktu buat ngelatihnya? Apalagi pas lagi ngerasa berat banget hidup ini. Coba pikirin deh, apa satu tindakan kecil yang konkret yang bisa Anda mulai hari ini buat praktekin Glad Game atau disiplin syukur ini di hidup Anda? Ya, sebuah pemikiran yang bagus sekali untuk dibawa pulang. Dan bagi yang ingin bergabung dengan Core Edisi, silakan download aplikasi NDC Ministry dengan Tuhan Yesus memberkati.